lagi NFT-nya. Nah, NFT-nya itu tergantung menarik gamenya enggak gitu. Banyak peminat ya gamenya ya. Satu-satu cara ya cobain aja gamenya sama teman-teman yang suka banget akan game gitu. Kalau Halo malam teman-teman semua, kita ketemu lagi di acara Investor Crypto bareng saya Alvin. dan saya ada di Investor Crypto. Ya, gue dengar ada koin nih kemarin yang di pump gila-gilaan ya di Binance. Di Binance doang itu. Jadi si koin NFT itu tuh My Neighbor is Alice, itu Alice tokennya. Nih, gua share aja nih si Binance. Tapi itu sebenarnya lokal aja sih. Karena kalau dilihat dari si Binance kan kemarin dari 0,1 sampai $60 itu hampir 30.000%. Tapi dia itu di CoinGecko mah nggak kayak gitu. Dia resminya nggak kayak gitu. Ini mah gitu ya. Gambling aja, gambling lokal Binance sih sebenarnya. Nah, soalnya ini resminya mah begini tuh, paling rendah $15, paling tinggi $40, dan normal-normal aja. Sama di Coin Market Cap juga gitu. Terus kan di listing di Jet.io juga, ini mah kebalik nih. Dari 36 balik ke 15. Jadi harganya belum jelas sih kemarin ya, itu ya kayak nggak tahu ya, kepanikan pasar aja, panik buy, panik sell kayak gitu. Tapi itu berarti pas pertama listing di 0,1 itu tuh? Kayaknya ada yang jual di sini kali. Mungkin salah kali, nggak tahu. Dulu juga kan di Indodax harga tertinggi Cardano ketika itu gua nggak ngerti tuh itu 300 juta satu Cardano masa dulu. Gua inget banget pertama kali listing Cardano di Indodax ada yang beli 300 juta, itu beneran apa gimana? Gua ngerti, rugi gede rugi ya. Ya kayaknya instan buy gitu, instan buy, karenanya 300 juta. Gue nggak ngerti apa bug dari si Indodax sih, gue nggak ngerti itu. Jadi ini pun gue nggak yakin harganya seperti ini gitu. Jadi ya harga benernya mah inilah. Jadi saran gue ya buat temen-temen kayak gini lah, nggak usah lah. Jadi kalau udah di sini ntar kejebak di sini jatuh juga perih gitu. Saran kita sih kalau nggak pegang dari awal si Alice-nya, jangan ngejar pump gini, jangan ya. Iya. Kecuali teman-teman udah megang, istilahnya di launchpad-nya udah megang, dijual, oke di 60 ya udahlah gitu, dapat lot free aja. Tapi jangan coba-coba beli di sini gitu. Lagi ngepam 30% dibeli. Jangan dong. Itu bertentangan dengan prinsip investasi ya. Iya, janganlah, jangan. Terutama yang baru masuk kripto lah ya. Jangan. Ini sebenarnya harga normalnya $15 nih, udah semua sama nih di situ, di market gitu. Gitu ya, mengenai penjelasan kenapa dia 30.000% di Binance. Udahlah lupakan lah, jangan ngejar yang kayak gitu. Nah, kita bahas dikit aja ya si My Neighbor Alice ini apa gitu. Ngomong-ngomong listing, ini koin favorit Daddy baru listing tuh di Coinbase. Oh iya ya, lupa. Aduh, gua bisa lupa ya. Ya, tapi kayaknya momentumnya ya udah habis. Biasanya Coinbase Effect itu naiknya gila-gilaan sih. Hari ini lumayan sih, 20% kan dia. Iya, tapi untuk Coinbase Effect sih biasanya ngepamnya gila. Sebenarnya sekarang tuh belum dimulai loh ya trading di Coinbase-nya gitu maksud gua. Belum. Belum, baru deposit doang kan. Trading 18 kalau salah, tapi biasanya itu dia di dumping biasanya. Tapi nggak tahu, bisa aja ngepam sih, betul nggak tahu sih. Pokoknya Coinbase Effect itu ya begitulah. Oke.
Jadi gue ngeri Iya. sih gitu. Jangan terlalu Oke. apa itu. Ini lanjut si Alice. Oke. Si Alice itu sebenarnya dia NFT game sama kayak Decentraland sebenarnya. Secara garis besar sama si Alice ini ya. Si Alice ini gue kirain Alice in Wonderland. Taunya My Neighbor is Alice ini sama sih intinya, sama kayak Decentraland, mirip Minecraft, cuman di incentivize sama token gitu. Nah, ya, kita sebagai investor, kalau ini kan kemarin udah dibahas lah gimana kita bisa beli tanah, bisa beli avatar gitu-gitu, sama lah kemungkinan besar. Tapi kita lihat game ekonominya kayak gimana gitu. Jadi di si Alice itu di gamenya itu currency-nya kalau di si Decentraland itu mana. Kita sebagai investor kayaknya gue pribadi sih gue bukan gamers ya, jadi gue lebih tertarik lebih ke game ekonominya kayak gimana gitu. Gue bisa invest nggak atau gimana gitu. Nah kita bahas itu aja. Pertama currency kalau di kemarin Decentraland itu kan mana, nah di sini tuh Alice tokennya itu. Nah itu fungible token ya, antara token yang satu dengan token yang lain sama. Lu bisa beli avatar, bisa beli ini kayak berkebun gitu, lu bisa beli pupuk gitu gitulah. Terus kedua user design revenue model, lu bisa ini, lu bisa bikin tempat ya, terus lu nyewain ke teman-teman pemain gitu. Jadi si user itu si playernya bisa ngedesain revenue model buat dia. Misalnya gue bikin kafe gitu, atau gue jualan bunga kayak gitu, bunganya itu bikin sendiri gitu. Itu berarti user design model gitu. Terus ini special game content ya sama ya tadi ya, opening a store misalkan. Terus ini exchange NFT aset ya, biasa lah tukar menukar kan, misalkan lu nuker kebo sama anjing. Ini kan kayak di perkebunan gitu sih. Ini itu. Nah, itu begitu ya si game ekonominya. Berarti kalau teman-teman invest di si Alisnya itu, kalau pemain Alis, pemain main neighbor Alis makin banyak, nah si tokennya itu makin berharga. Soalnya kan kebutuhan makin tinggi, udah jelas maksimal supply-nya 100 juta Alis lah dia. Dikit ya. Ya, jadi semakin banyak semakin naik gitu. Itu kalau mau invest di Alis tokennya keduanya itu ini NFT-nya gitu. NFT. Nah ini yang lucu nih. Gue nggak tahu ya di Decentraland kayak gini juga apa enggak ya. Jadi untuk NFT mintingnya itu, jadi lu misalkan kalau NFT itu kan bisa kebo, bisa apalagi lah burung apa itu di mintingnya itu, di tambangnya itu istilahnya melalui staking gitu. Jadi lu staking Alis, ntar lu dapat kebo gitu kayak gitu-gitu. Oh. Terus lu juga menyediakan liquidity di decentralized exchange. Nah ini lucunya si Alis ini ada DeFi-nya gitu. Lu bisa staking, tapi hadiahnya NFT, bukan Alis tokennya gitu. Tapi bisa dijual kan? Bisa dijual. Jadi gini, gua staking siapa tahu dapat ini rare item misalkan singa gitu. Oh kayak gitu-gitu. Lucu kan? beda. Bukan kalau gitu lu staking Binance, BNB biasanya dapat tuh BNB lagi. Kalau ini staking Alis dapatnya kebo, ular apa gitu. Malah bisa untung berarti ya? Ya, lucu aja. Ya menarik lah. Gamification-nya bagus. Nah, si NFT aset tadi itu bisa dijual sama lu. Nah, itu satu bisa dijual. Kedua, lu bisa nyewain. Jadi gua bisa nyewain kebo ke lu buat membajak sawah lu. Bisa disewa, lu bayar pakai Alis ke gua. Itu lucu juga tuh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ini nih collateral fill NFT. Jadi ini kalau lu punya NFT, misalkan gue punya kebo nih rare gitu, kebo itu rare, warnanya pink gitu, tapi ketika dijual nggak ada yang mau beli. So, gimana caranya supaya, tapi lu perlu likuiditas. Nah, di si Alis ini lu bisa di burning si NFT-nya dan lu dapat Alis. Nah, Alisnya kan bisa dijual kan, kalau Alis kan
Masih barangnya bisa di burning barangnya gitu. Di burning kalau di itu tuh si CRO kayak gitu-gitu si BNB di burning. Tapi ini mah di burning tapi lu dapat alis. Nah, alisnya lu bisa jual. Gitu. Tapi kan kalau ini mah kan harganya harga pasar lah gitu, bukan harga kolektor gitu. Jadi lu bisa Ya, ya. bisa di burning dapat duit alis, bisa juga lu dijual ke orang lain. Kalau itu kan tergantung nego gitu. Ya. Menarik. Gini ya, tadi tuh yang paling lucu sih menurut gua, staking dapat NFT itu lucu itu. Staking dapat kebo, staking dapat apa? Hewan-hewan ini nih kalau saya hewan-hewan pertanian gitulah. Tapi itu NFT bukan hanya hewan ya, ini juga bisa traktor gitu. Hmm. Mesin apa. Nah itu si NFT itu bisa disewain, lu bayar. Ya, ya, ya. Menurut gua NFT game bakal makin banyak ya. Nah, salah satunya kemarin si si Decentraland itu udah lumayan lama. Ini baru nih, dia kalau dilihat roadmap-nya, gamenya itu baru beres 2022. Sekarang belum belum jadi dia. Tapi katanya ntar gamenya bakal di listing di Steam. Jadi Oh, jadi belum bisa main itu. belum ya. Makanya belum bisa main, market cap udah 200 juta. Aneh banget sih. Cuman gua kalau mau invest di sini teman-teman tunggu koreksi dulu lah. Ini barangnya baru. Kalau Decentraland udah jadi kan. Kalau ini mah baru gitu. Ya. Dan tapi dia mau listing di ini sih, di Steam. Jadi kan akses ke usernya banyak, semakin banyak ya tokennya makin naik. Nah, ini dari 3 hari ini kita bahas NFT ya sebenarnya. Kesempatan yang paling tinggi menurut gua selain tokennya ya yaitu kita koleksi NFT-nya kan. Nah, si NFT-nya kalau semakin rare, semakin menarik, bisa kita jual dengan harga mahal gitu. Hoki-hoki dapat jutaan dolar lah kayak gitu. Nah, ini strateginya menurut gue gini. Kan kalau game itu strateginya ini menurut gue ya, kalau gue sih bukan gamer ya, jadi nggak tahu game mana yang menarik apa yang enggak terlalu menikmati ya. Nah, lu harus punya teman lu yang gamers banget, suruh cobain aja gamenya menurut gue, bener nggak? Kalau gamenya menarik, Ya. ya udah. Menurut gue paling simpel investasinya di sini. Jadi teman-teman game lu, cobain dong game, gue mau invest. Menurut lu, oh gila ini keren banget, lucu nih, habis wah menarik, addicted gitu. Nah itu invest aja gitu. Beli itu, beli kebunnya, beli apa kayak gitu. Walaupun kesannya kayak bercanda, duitnya real man kayak kemarin gue jelasin gitu. Tapi paling simple menurut gue ini apa mencari mana yang paling bagus kan Decentraland gue juga belum nyobain dengan benar. Cobain aja sama gamer. Kalau menarik pasti banyak yang pakai gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau bicara NFT ya simpulannya rada beda dia. Satu ya kita punya 2 kesempatan investasi. Satu tokennya sama seperti yang lain. Kayak BNB ada dan lain-lain. Satu lagi NFT-nya. Nah NFT-nya itu tergantung menarik gamenya enggak gitu. Banyak peminat ya gamenya ya. Satu-satu cara ya cobain aja gamenya sama teman-teman yang suka banget akan game gitu. Kalau gamenya wah nih kalau gue sih kalau gue banyak duit nih gue hire tuh gamer kan cobain game ini cobain game ini mana yang paling bagus ini ya udah gue beli itu beres kata gue benar nggak. Iya. Iya. Terutama Atau kita lihat aja kali yang main udah berapa banyak gitu. kalau si Alis makan baru belum jadi, kalau si Decentraland udah banyak soalnya udah dari 4 tahun yang lalu. Tapi bicara NFT bukan hanya game ya, tapi yang paling jelas ngejelasin NFT adalah game. Sebenarnya bisa, tapi juga musik di NFT-in gitu. Intinya collectible item. Ya. Ya. Oke. Oke, Cukup buat malam ini, Det? cukup panjang, panjang. Oke. Oke kalau gitu. Nanti kita ketemu lagi berarti besok ya. Ya, Untuk pembahasan poin yang lain lagi. siap. Oke. Oke, thank you teman-teman semua. Sampai jumpa besok ya.